Nama saya Slamet Joko Santoso, biasa dipanggil Oo. Istri saya 1, anak saya 2. Rumah saya Patoman. Patoman itu kelenteng naik Gang Nakulo 1 nomor 10 RT 3 RW 4. Usaha saya adalah pembuatan alat musik petik, semua yang ada senarnya. Misalnya gitar akustik bisa, gitar elektrik bisa, akustik elektrik juga ada, bass, cikcuk, kontrabas, biola, cello, semua yang ada senarnya. Tempat usaha di Korab, Panjang Lor, di gedung promosi kabupaten. 50 meter sebelum Korab. Saya pindah di sini dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Dulu awalnya saya bikin gitar ini di rumah, jadi ruangannya sempit juga. Terus alhamdulillah mendapatkan tempat di sini. Saya belajar membuat gitar dari tahun 91. Itu masih sekolah itu. Terus tahun 92 itu sudah mulai ada yang order. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini malah jadi mata pencaharian. Dulunya pernah bekerja di pabrik juga. Terus saya pikir-pikir saya nggak akan maju, dan akhirnya harus nekat. Kita harus usaha sendiri. Saya keluar dari pabrik, terus saya membuat ini di rumah. Waktu itu masih di rumah, alat seadanya. Akhirnya mendapat tempat di sini. Terus ini mengembangkan usaha gitar ini sampai sekarang. Saya suka main gitar juga, dulu jadi gitaris juga. Menurut saya sih usaha ini pas. Proses produksi itu biasanya order masuk, bisa transfer, bisa langsung ke sini. Terus mulai pengerjaan itu dari kita potong kayu, terus bentuk bodi, terus mulai dilubang, terus diamplas, finishing. Kalau neck juga sama prosesnya, motong kayu dulu, amplas, finishing itu nggak cukup sekali. Finishing begitu tebal, poles, terus baru kita rakit, setting, terus masih perlu dicek itu layak atau enggak, karena kan kadang-kadang neck nggak stabil juga. Nah, baru kalau sudah layak kita packing, kita kirim ke pembeli. Saya di sini nggak bikin sendiri, ada beberapa kru saya, itu ada 3 orang. Cuman bagiannya sudah sendiri-sendiri, ada yang di bodinya, ada yang di finishing, ada yang di khusus neck ada sendiri, yang buat akustik ada sendiri. Sementara ini kalau pengecatan masih saya sendiri, finishing, rakit itu masih saya sendiri. Kalau hasil produksi saya itu ya mungkin wis ribuan itu, menurut saya sih, kan tersebar itu. Sampai kalau pulau-pulau kecil di sini sudahlah di Indonesia, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kalau Jawa sering kirim-kirim ke area Jawa. Artis juga ada yang pakai juga, kayak Wildan Dangdut, Pahlawan itu pakai punya saya. Kalau Stevie Tom pernah nyoba, Indro Bass itu juga pernah. Kalau mengerjakan order yang unik atau yang spesifikasi sering juga, itu waktunya lebih lama, biayanya juga berbeda juga. Misalnya seperti yang true temperamen, yang fretnya bengkong-bengkong, terus yang kayunya harus apa, spare partnya harus bagaimana, terus inlaynya ini harus bentuknya apa, itu membuat kita lebih lama membuatnya. Kendala dalam membuat gitar itu banyak, ada bahan baku yang mungkin kadang-kadang susah cari. Kalau kayu masih mudah lah, tapi kalau spare part itu kadang susah. Kalau pas banyak spare part mudah, kalau jarang barang ya susah juga. Terus kesalahan-kesalahan dalam kerja itu yo
ada beberapa harus diulangi. Tapi kalau cuman masih bisa direvisi, revisi. Kalau brand saya sendiri Aux, O dan Ki, Aux gitar ini sudah saya patenkan resmi. Kalau mau dibilang custom boleh, mau dibilang opo lah terserah wae. Yang penting ini sudah ada patennya. Kalau rencana produksi saya sih saya pengen masal wae. Kita mau ready stock. Jadi kalau sebisa mungkin nggak ada order yang masuk dibatasi, jadi biar kelasnya jadi custom. Soalnya kalau by order itu kadang-kadang repot pengerjaan. Sekarang DP, besok pagi sudah tanya, Mas gitar sampai mana Mas? Pusing kepala rasanya. Itu mengganggu sih, ganggu konsentrasi dalam bekerja. Sekarang kan memang agak susah ini. Kita kalau nggak muter otak repot karena ini pandemi. Kalau kemarin sebelum pandemi aman-aman aja. Kalau pas pandemi ini sekarang malah kemarin saya sempat cari cara biar tetap jalan. Terus teman-teman kerja tetap bekerja. Jangan sampai ada libur. Ya kita stop order. Terus malah aku produksi baru kita jual. Ternyata itu lebih nyaman dan tetap berkarya terus. Ruangan kerja saya ada 4. Jadi ada ruangan finishing, ada ruangan produksi, ada display. Ya, display itu buat nyoba-nyoba gitar ada di situ. Terus ruang untuk ngecat sendiri, terus ruang buat polishnya sendiri. Ruangan setting ada sendiri juga. Saya buka di sini setiap hari buka. Kalau hari biasa saya buka jam 8 sampai jam 4. Khusus hari Minggu tetap buka, cuman jamnya nggak pasti. Saya usaha ini senang sekali karena teman saya jadi banyak dan ini hobi bermusik yang mendatangkan uang. Jadi kayaknya bekerja di sini itu nggak ada bosennya, seneng. Dan apa ya, saya juga punya standar. Jadi bicaranya gitar itu jangan ada komplain, Mas ini nggak enak, ini kurang B lah. Cuman saya juga kadang-kadang harus tahu dari orang, Mas ini kurang gini, itu saya harus tahu juga. Komplain itu saya harus tahu. Kalau nggak tahu, setahu saya ya enak-enak aja. Padahal kadang-kadang ada yang memang dia memang nggak ngerti, taunya harus begitu, kok gini. Tapi memang kalau secara saya standar saya harus begini, ini harus segini, begini. Jadi nanti kalau dia kurang bagaimana tinggal request. Jadi enaknya itu sih, kita nggak bosen aja bekerja di sini. Di samping itu ini juga passion saya di gitar ini. Iya yo, harus ada rohnya ini gitar ini, harus ada. Saya itu juga harus ngerti keinginan klien itu bagaimana. Jadi biar gitar ini nanti bisa nyatu ke dia. Jadi rohnya itu biar dapat. Yang paling susah itu kita harus tahu klien. Kita harus tahu orangnya bagaimana. Dia bermain musiknya tipenya bagaimana. Terus jarinya ini kita sesuaikan. Terus postur tubuh juga kita pikirkan biar ini nanti gitar bisa nempel nih, plek, rohnya bisa masuk. Jadi saat memainkan pun jadi kelihatan satu. Nah, itu yang susah. Pesan saya buat rekan-rekan teman-teman saya generasi muda Ambarawa, yuk kita berkarya. Kurangilah kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat. Mulai berkarya, jangan terlalu nyaman dengan keadaan seperti ini, jangan terlalu nyaman. Kalau butuh ngobrol-ngobrol, ayo kita karyakan, kita untuk mengerjakan apa. Soalnya ide saya masih banyak ini. Ada salah satu teman di sini ini sudah produksi juga. Dia membuat alat musik juga, tapi dia snare untuk drum.
Nah, ayo kita masih banyak yang kita gali di Ambarawa. Ambarawa itu kalau kita petakan, wah istimewa. Jangan malu kita di Ambarawa. Mbah ya akeh potensi nih. Tenin aku sih. Lah apa ya kowe ra isin yen potensi kuwi dijikuk wong jaba. Kowe aja isin Ambarawa itu digo ayo. Kita maju bangkitkan Ambarawa. Wes, ayo kita saling support. Ayo.